Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Resta Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari lampung.co.id dengan headline sempat lari panjat dinding, pelaku penyalahguna narkoba di Tulang Bawang ditangkap polisi, ini BB yang disita. Polres Tulang Bawang menangkap seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Menggala. Pelaku yakni seorang pria berinisial HM 34 tahun, warga Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang, AKP Yofi Haryadi mengatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan di Kecamatan Menggala. Aparat kepolisian mendapat informasi bahwa ada salah satu rumah di Kelurahan Ujung Gunung sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin, 20 Januari 2025 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, aparat kepolisian melakukan penggerebekan. Hasilnya, polisi menangkap seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumahnya di Kelurahan Ujung Gunung. Iya benar, di lokasi petugas juga menyita BB narkotika jenis sabu, kata AKP Yofi, Kamis 23 Januari 2025. Perwira dengan balok kuning 3 di pundaknya itu menjelaskan, dalam upaya penangkapan tersebut pelaku sempat berusaha melarikan diri dengan cara memanjat dinding rumah, namun aksi tersebut berhasil digagalkan petugas. Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapores Tulang Bawang dan akan dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku terancam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi juga menyita barang bukti 4 bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,54 gram, 8 bungkus plastik klip kosong, alat hisap sabu atau bong, 3 buah pipet plastik, pipet yang ujungnya runcing atau sekop, dompet warna merah muda, dan 2 buah korek api gas dan cotton bud. Baik pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya masih dilansir dari lampung.co.id dengan headline diduga konflik pribadi, pria asal Lampung Barat meninggal setelah ditikam. Dugaan kasus pembunuhan terjadi di Pokon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat pada Kamis 23 Januari 2025. Korban diketahui bernama Selamat Indra Suharno atau Harno 32 tahun, warga Pokon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Kapolsek Bengkunat AKBP Zulkifli mendampingi Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra SIK MH menyampaikan kronologi kejadian berdasarkan hasil sementara penyelidikan dan keterangan saksi di lokasi bahwa peristiwa ini bermula sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat ketika korban, Harno, mendatangi rumah kepala dusun atau pemangku setempat yakni Syagiman. Di sana, korban menceritakan bahwa ia dihubungi oleh seseorang bernama Julianto yang diduga sebagai salah satu pelaku, kata AKP Zulkifli. Dijelaskannya, dalam percakapan telepon tersebut, Julianto diduga menantang Harno untuk menjemput istrinya di rumah. Setelah menemui kepala dusun, Harno kembali ke rumahnya sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tak lama kemudian, sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, kepala dusun Sagiman datang ke rumah korban dan mendapati situasi yang memanas. Di lokasi sudah berkumpul beberapa orang, termasuk Julianto, Agus Rianto, Sulastri, Sriwiyono, dan korban sendiri. Saat itu terjadi cekcok mulut di antara mereka yang memicu suasana semakin tegang jelasnya. Lanjutnya, dalam suasana yang semakin memanas, salah satu warga, M. Nasrullah, datang membawa senjata tajam berupa arit atau sabit. Namun, tindakan tersebut berhasil dicegah oleh kepala dusun Sagiman yang langsung mengamankan senjata tajam tersebut. Meski begitu, suasana tidak kunjung reda. Harno yang merasa ketakutan mencoba melarikan diri dari lokasi kejadian, namun ia dikejar oleh Julianto dan Agus Rianto. Sekitar 100 meter dari rumahnya, korban terlibat perkelahian dengan para terduga pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka tusukan benda tajam di bagian dada kanan. Luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di tempat jelasnya. Masih kata dia, pasca kejadian jajaran Polsek Bengkunat langsung bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.
Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir dan dilansir dari tanggamus.id dengan headline diduga sakit, pengemudi truk meninggal di pinggir jalan Wonosari, Pringsewu. Dari Pringsewu melaporkan, warga Pekon Wonosari, Gadingrejo, Pringsewu digegerkan dengan penemuan jasad seorang pengemudi truk pengangkut batu pada Kamis 23 Januari 2025 sore. Korban diketahui bernama Sumali 60 tahun, warga desa Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Kapolsek Gadingrejo AKP Herman menjelaskan, jasad korban pertama kali ditemukan oleh Zunaidi 35 tahun, sesama pengemudi yang melintas di lokasi sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, Zunaidi telah melihat truk merah penuh muatan batu itu terparkir di pinggir jalan sejak pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, hingga sore hari, kendaraan tersebut tetap berada di tempat yang sama. Karena curiga, Junaidi mendekati truk dan menemukan Sumali tergeletak di ruang kabin. Upayanya untuk membangunkan korban tidak mendapat respon. Setelah memeriksa kondisi korban, Junaidi memastikan bahwa Sumali sudah tidak bernafas. Ia pun segera meminta bantuan warga sekitar, yang kemudian melapor kepada aparat Kepekon dan pihak kepolisian. Ujar AKP Herman dalam keterangannya mewakili Kapolres Pringsewu AKBP M Yunus Saputra pada Kamis 23 Januari 2025 malam. Lanjutnya, petugas Polsek Gadingrejo yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan proses olah tempat kejadian perkara. Setelah selesai, jasad korban dievakuasi ke Puskesmas Gadingrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di lokasi kejadian, ditemukan kunci roda masih tertancap di bawah roda belakang sebelah kanan truk. Dugaan awal, korban baru saja selesai mengganti ban bocor sebelum ditemukan meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan, AKP Herman menyatakan kematian Sumali diduga murni akibat sakit, bukan karena tindak pidana. Hal ini diperkuat oleh hasil pemeriksaan medis yang tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pihak keluarga juga mengungkapkan bahwa Sumali memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes, serta pernah menjalani operasi pembekuan darah di jantung setahun lalu. Pihak keluarga mengaku sudah menerima kejadian ini dan menyatakan menolak dilakukan proses otopsi. Atas permintaan keluarga, jasad korban kemudian diserahkan untuk dimakamkan, ungkapnya. Kapolsek Gadingrejo menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas musibah ini dan menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap kondisi kesehatan, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rizka Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.